Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 24 Maret kita memperingati hari tuberkulosis yang sering disebut sebagai TBD. Kenapa tuberkulosis kok diperingati? Karena ini untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa negara kita ini masih cukup banyak kasus tuberkulosis. Untuk itu kita harus selalu ingat dan waspada, jangan sampai kita tertular penyakit tuberkulosis ataupun kita menularkan kuman tuberkulosis ke orang lain. Dan bagaimana caranya agar negara kita ini bisa terbebas dari penyakit tuberkulosis? Apa sih itu tuberkulosis? Tuberkulosis adalah suatu penyakit. Ini disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Apakah kuman ini menular? Oh iya, sangat menular. Bagaimana cara menularnya? Melalui droplet. Droplet itu apa? Percikan air ludah. Ya. Ini misalnya ada seseorang yang menderita tuberkulosis, kemudian dia batuk-batuk atau bersin-bersin. Nah, bersamaan dengan itu keluar pula kuman Mycobacterium tuberculosis ini ke udara bebas. Pada saat kita menghirup napas, pada saat kita bernapas, nah masuk pula itu kuman tuberkulosis ke dalam tubuh kita. Kemudian akan masuk ke saluran pernapasan, masuklah ke paru. Nah, kalau daya tahan tubuh kita itu bagus, maka kuman tuberkulosis ini dapat dimatikan, tidak berkembang kembali. Tapi kalau daya tahan tubuh kita kurang bagus, maka kita bisa terinfeksi tuberkulosis. Nah, kita juga harus ingat bahwa kuman ini juga dapat menyebar melalui saluran pembuluh darah maupun kelenjar limfe, sehingga bisa terkena semua organ di dalam tubuh kita itu, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Jadi kalau anggapan selama ini bahwa tuberkulosis adalah penyakit paru, atau kalau orang yang berobat ke poliparu berarti dia pasti penyakitnya tuberkulosis, itu tidak benar. Karena apa? Penyakit paru tidak hanya tuberkulosis, dan tuberkulosis tidak hanya menyerang di paru, dia bisa menyerang kemanapun. Kadang dia menyerang ke kepala, kena ke otak kita. Nah, gejalanya kejang-kejang atau tidak sadar, atau bisa juga dia menyerang ke saluran pencernaan kita, sehingga kita gejalanya mual, muntah, diare yang kronis. Atau kadang dia menyerang melalui kelenjar limfe. Dia pikir bahwa wah, ini saya kena kanker kelenjar getah bening. Ternyata itu bukan, itu adalah kelenjar getah bening kita yang terinfeksi kuman tuberkulosis. Jadi tuberkulosis itu gejalanya banyak sekali, ya. Nah, terus apakah bisa diobati tuberkulosis ini? Alhamdulillah, kita sudah ada obatnya, ya. Insya Allah kalau kita berobat dengan benar, dengan teratur dan tuntas, insya Allah dapat sembuh. Tapi kalau kita pengobatannya tidak tuntas, menjadi fatal. Nah, yang jadi permasalahan adalah pengobatan tuberkulosis itu memang tidak pendek, ya, jangka waktunya itu panjang, minimal 6 bulan. Sementara setelah minum obat selama 2 bulan, gejalanya itu udah hilang sama sekali. Sehingga kan kita terus, ngapain sudah membaik, kenapa mesti harus berobat lagi? Nah, padahal itu belum sembuh, kumannya masih ada, ya. Nah, kemudian apa itu gejala-gejalanya sih kalau menderita penyakit tuberkulosis itu? Kita ingat tadi, menularnya melalui droplet, ya. Nah, gejalanya kan masuk ke dalam paru, hampir sama dengan penyakit paru yang lain. Batuk kronis lebih dari 2 minggu, berdahak, kadang disertai darah, tapi kadang juga nggak ada darahnya, ya. Kemudian dada terasa sakit, kadang sesak napas, nafsu makannya turun, ya. Karena nafsu makan turun, lemas, cepat capek, pucat, ya. Terkadang juga
malam hari banyak keringat. Nah, kalau kuman ini sudah menjalar melalui pembuluh darah ke usus misalnya, nah gejalanya tentu saja apa? Mual muntah, ya, perutnya sakit, diare kronis. Kalau dia menyerang tadi yang saya bilang ke otak, bisa sampai nggak sadar pasiennya. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa menghindari, jangan sampai kita tertular penyakit tuberkulosis, tapi juga kita jangan sampai menularkan ke orang lain. Nah, kita ingat tadi penularannya lewat apa tadi? Tadi penularannya adalah lewat droplet, artinya kan percikan ludah. Jadi kita tidak boleh meludah sembarangan melalui batuk. Nah, jadi kita harus menjalankan etika batuk. Kita pakai masker, terutama kalau kita sedang batuk-batuk, ya, kita sedang penyakit batuk atau flu atau apa ya, kok gejalanya batuk-batuk, pakai masker. Misalnya diri kita sendiri atau teman atau keluarga kita mendapatkan gejala yang seperti saya sebutkan tadi ya, batuk kronis lebih 2 minggu, berat badan turun, ajaklah berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nanti di sana akan diperiksa sputumnya atau dahaknya. Misalnya hasilnya ternyata memang betul, ternyata memang tuberkulosis ini. Jangan kita kucilkan, justru kita harus memberikan dorongan moral ataupun material. Nah, moral di sini apa? Ingatkan dia, kalau misalnya dia lupa berobat, lupa minum obat, ingatkan, sehingga kita membantu dia untuk cepat sembuh. Misalnya dia orang yang nggak mampu, kan tadi kita harus daya tahannya harus bagus, bantulah dia dengan mendapatkan asupan yang mencukupi, yang seimbang, sehingga penyakitnya cepat terobati, cepat sembuh. Kemudian kita tahu bahwa kuman tuberkulosis ini mati kalau kena sinar matahari. Apa usaha kita? Rumah kita harus ventilasinya bagus, ya. Sinar matahari harus bisa masuk ke dalam rumah kita, sehingga kuman-kuman tuberkulosis yang ada di dalam rumah kita mati. Nah, di samping itu kita juga sebaiknya rajin untuk berjemur diri. Nah, antara jam 8 sampai jam 9 cukuplah, seperempat atau setengah jam sudah cukup. Kemudian olahraga, asupan yang cukup, yang bergizi, nah, itu harus kita jalankan untuk diri kita sendiri, juga untuk keluarga kita sendiri. Kemudian apalagi yang harus kita ingat ini di hari tuberkulosis ini? Indonesia masih merupakan negara dengan peringkat tuberkulosis nomor 3 di dunia. Coba bagaimana kita bisa terbebas dari tuberkulosis ini? Apakah kita mungkin terbebas dari tuberkulosis ini? Makanya pemerintah sudah mencanangkan, ya, namanya program TOS TB, yaitu singkatan dari T, temukan, obati, sampai sembuh tuberkulosis. Jadi kita berharap tahun 2035 Jakarta ini terbebas dari tuberkulosis. Tahun 2050 Indonesia terbebas dari tuberkulosis. Apakah harapan kita ini bisa tercapai? Nah, ini tidak akan tercapai tanpa bantuan dari masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemerintah itu sendiri. Jadi harus 3 elemen ini harus bekerja sama dengan baik, sehingga apa yang kita canangkan TOS TB tadi bisa berhasil, kita sudah terbebas dari tuberkulosis. Ya, kita ingat sekali lagi TOS TB, temukan, obati, sampai sembuh tuberkulosis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.